Bab 236, harus memperbaiki hubungan dengan Jiang Chen. Adegan di dalam kamar rahasia yang Zhao terlalu mengerikan untuk dilihat. Hati yang Xiao Qian terkoyak menjadi dua saat dia menggertakkan giginya sebelum berteriak dengan gila, Jiang Chen, Jiang Chen. Aku akan membuat klanmu dimusnahkan. Besi sayang, kamu harus mengambil tindakan atas namaku. Saya hanya memiliki satu kakak laki-laki dan satu keponakan laki-laki, dan mereka berdua meninggal karena Jiang Chen. Pada akhirnya, kakakku adalah wakil direktur dari Dragon Teeth Guard dan kakak iparmu, kakak ipar dari Sekte Pohon Berharga. Katakan padaku, apakah kamu hanya akan mengawasi kematiannya seperti ini? Wajah Elder Iron berubah pucat ketika segala macam tes memverifikasi bahwa ini memang mayat Yang Zhao, dan bahwa dia telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Xiao Qian, hewan bodoh Jiang Chen itu pasti akan mati. Namun, lihat cedera ini, itu tidak mungkin dibuat oleh orang biasa. Sepertinya monster mengunyahnya, dan bukan hanya satu itu. Raksasa, wajah yang Xiao Qian pucat pasi, besi tersayang, monster macam apa yang cukup mengerikan bahkan bagi seorang praktisi alam roh bumi untuk tidak dapat melawan. Ekspresi Elder Iron sangat serius saat dia menggelengkan kepalanya, sedikit ketakutan juga muncul di wajahnya. Xiao Qian, kita akan kembali ke sekte. Kerajaan Sky Laurel ini benar-benar aneh. Elder Iron berkeringat dingin saat kulit kepalanya kesemutan dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Pelatihannya berada di alam roh tingkat ke-6, lebih dari 2 kali lebih kuat dari alam roh tingkat ke-4 yang Zhao. Namun, alam roh tingkat ke-6 masih berada di dalam alam roh bumi pada akhirnya. Agar Yang Zhao mati dengan kematian yang begitu mengerikan, meskipun penatua besi berada di puncak alam roh bumi, dia tidak yakin apakah dia bisa lolos tanpa cedera dalam situasi yang sama. Meskipun Elder Iron arogan dan menganggap semua orang di bawah perhatiannya, itu semua dibangun di atas fondasi ayahnya yang perkasa. Dan sekarang dia jauh dari wilayah sekte, dia berada di luar perlindungan ayahnya. Jika memang ada monster yang mengintai di sekitarnya, maka hidupnya dalam bahaya besar. Sesombong penatua Iron, dia masih sangat menghargai hidupnya. Iron sayang, kita akan kembali begitu saja. Kakakku meninggal dengan kematian yang sia-sia begitu saja. Yang Xiao Qian menangis terseduh-seduh saat air matanya mengalir. Bawa mayatnya kembali untuk dilihat ayahku. Elder Iron tidak yakin apa yang harus dilakukan dari adegan ini setelah memeriksanya sebentar. Dia ingin menemukan alasan yang memungkinkan untuk bergegas kembali ke sekte. Pada titik ini, Sang Guan Yi juga telah membawa sejumlah besar orang ke pintu ruang rahasia. Yang Xiao Qian dipenuhi amarah ketika dia melihat Sang Guan Yi. Akhirnya setelah menemukan jalan keluar untuk kemarahannya yang tertahan, dia menerjang maju, mengomel dan mengoceh. Sang Guan Yi, ini semua salahmu. Adikku meninggal, apakah kamu bahagia sekarang? Tidak ada yang bisa mengancam posisi Anda sekarang, bukan? Kamu bisa tidur nyenyak di malam hari, iya. Petik 2, Yang Xiao Qian adalah seorang wanita gila. Jangan sombong. Kematian saudaraku tidak akan sia-sia. Jika ternyata kau ada hubungannya dengan ini, kau akan kalah dengannya. Wajah Sang Guan Yi menjadi dingin, Mes. Yang, aku mengerti kesedihanmu yang disebabkan oleh kematian saudaramu. Tapi lupakan saja jika Anda ingin membuat masalah besar dari ini. Jika saya benar-benar ingin Yang Zhao mati, mengapa saya harus melalui semua masalah ini? Kejahatan yang saya miliki sudah cukup untuk membunuhnya. Saya berdiskusi panjang lebar dengan Raja dan menyembunyikan begitu banyak bukti karena saya ingin memberi Yang Zhao kesempatan lagi. Aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa kematiannya tidak ada hubungannya dengan Dragon Teeth Guard. Berhentilah menangis air mata palsu dan berpura-pura menjadi orang baik. Namun Yang Xiao Qian, benar-benar di luar akal sehat. Jika kamu benar-benar pria yang baik, mengapa kamu tidak menangkap Jiang Chen sekarang? Jiang Chen adalah orang kepercayaan putra mahkota dan guru terhormat. Bisakah dia ditangkap begitu saja? Belum lagi Yang Mulia menginginkan keseimbangan dan tidak condong ke sisi tertentu. Petik 2, Elder Iron sangat marah, Sang Guan Yi, berhentilah membualku dengan omong kosong ini. Saya akan memberitahu Anda di sini dan sekarang bahwa masalah hari ini belum berakhir. Petik 2, Sang Guan Yi tidak bertahan untuk harapan resolusi ketika dia melihat bahwa keduanya benar-benar tidak masuk akal. Dia tersenyum tipis, saya memiliki hati nurani yang bersih. Pikirkan apapun yang ingin Anda pikirkan. Setelah kata-kata Ye Chonglou, Sang Guan Yi juga memikirkan semuanya.
Dia tahu bahwa jika dia mencoba menyenangkan kedua belah pihak, dia tidak akan menyenangkan keduanya. Karena Penatua Besi benar-benar tidak dapat diberi alasan, Sang Guan Yi secara alami condong ke arah Jiang Chen. Elder Iron tertawa dingin dan membawa mayat Yang Zhao, menyapukan pandangan dingin ke Sang Guan Yi. Sang Guan Yi, saya harap Anda dapat tetap pada posisi Anda sebagai Direktur Umum dengan mudah. Sang Guan Yi menjawab dengan acuh tak acuh, posisi Direktur Umum disahkan oleh Raja sendiri. Jika Raja menganggap saya tidak layak, lalu mengapa saya terus duduk di dalamnya? Konotasi dari kata-katanya adalah bahwa terserah Raja untuk memakzulkannya, dan bukan intervensi seorang penatua yang melampaui batasnya. Elder Iron secara alami bahkan lebih marah ketika dia melihat Sang Guan Yi tidak melakukan apa-apa. Namun, dia tidak dalam mood untuk tinggal saat ini. Dia pergi dengan sangat marah, menempatkan Sang Guan Yi dalam daftar hitam mentalnya juga. Wajah Sang Guan Yi tenggelam setelah Elder Iron pergi, panggil semua jenderal dan wakil jenderal, aku punya pengumuman untuk dibuat. Qi Tianan gemetar saat dia melihat sikap dingin Sang Guan Yi. Dia tahu bahwa Direktur Jenderal benar-benar marah kali ini dan telah memutuskan untuk membersihkan rumah. Xin Wudao dan Qi Fengxian telah secara terbuka tidak mematuhi Sang Guan Yi sebelumnya. Ini membuat yang terakhir menyadari sepenuhnya bahwa dia bukanlah Direktur Jenderal yang sempurna. Dua jenderal telah berani menentangnya secara terbuka. Bahkan dengan seorang tetua dari Sekte Pohon Berharga mengoceh di tengah, ini masih benar-benar tak tertahankan di mata Sang Guan Yi. Penjaga Dragon Teeth adalah penjaga. Terlepas dari posisi atau alasan, mematuhi perintah Direktur Umum adalah tugas alami mereka. Mereka tidak akan layak berada di penjaga Dragon Teeth jika mereka melupakan perintah ini. Memang, Sang Guan Yi mengesampingkan sikapnya yang biasanya ramah begitu semua orang berkumpul dan menggunakan metode yang menghancurkan seperti sambaran petir untuk benar-benar membersihkan semua pengaruh Yang Zhao, menyingkirkan semua orang yang dia tunjuk. Dari jenderal, turun ke komandan, dan bahkan kapten, semua yang terkait dengan Yang Zhao disingkirkan. Wakil Direktur pertama Zhou Kai tentu saja dengan sepenuh hati mendukung tindakan ini. Qi Tianan juga sangat memahami pentingnya berdiri bersama Direktur Umum setelah masalah ini. Dia juga mendukung gerakan ini. Dari 4 direktur, Yang Zhao sudah meninggal dan 2 wakil direktur sama-sama mendukung Sang Guan Yi. Semuanya secara alami dilakukan dalam satu sapuan, tidak menemui hambatan sedikit pun. Direktur Jenderal, Yang Zhao membawa bencana pada penjaga Dragon Teeth dan menyebabkan moral dan reputasi kami sangat menderita. Direktur Umum harus meningkatkan kendalinya di masa depan dan menempa pengawal menjadi satu kesatuan yang solid. Petik 2. Zhou Kai memberikan saran berikut. Sang Guan Yi mengangguk, Zhou tua, adalah kesalahanku dalam mempercayai Yang Zhao sebelumnya. Anda dan Old Qi perlu mengawasi lebih dekat hal-hal untuk saya di masa depan. Seberbakat orang-orang seperti Xin Wudao dan Qi Fengxian, mereka tetap tidak bisa melayani pengawalku. Orang-orang yang secara terbuka menentang emblem Dragon Tooth seperti itu tidak akan pernah memasuki penjaga lagi. Itu semua adalah orang kepercayaan Yang Zhao. Di mata mereka, kata-kata Yang Zhao adalah keputusan surgawi. Zhou Kai memiliki lebih dari kebencian rata-rata Anda untuk Yang Zhao. Qi Tianan juga menambahkan, tidak ada yang tidak bisa diatasi oleh penjaga kita jika kita satu hati. Qi Tua, kamu telah melalui masa-masa sulit hari ini. Sang Guan Yi menghela nafas. Gelombang rasa terima kasih menggenang di hati Qi Tianan. Di penghujung hari, Direktur Umum telah membantunya ketika Elder Iron telah menahannya sebelumnya. Qi Tianan sedikit banyak membentuk ketidaksukaan terhadap Penatua Besi dan Yang Zhao setelah dipermalukan oleh yang pertama, dan hatinya juga condong ke arah Direktur Umum. Jangan khawatir, saya, Sang Guan Yi, juga bukan sasaran empuk. Sekte Pohon Berharga bukan milik keluarga besi. Semangat melalui Dragon Teeth Guard agak rendah saat ini. Bagaimanapun, penampilan dominan Elder Iron telah benar-benar merampas wajah mereka hari ini. Bahkan Sang Guan Yi sebagai Direktur Umum telah kehilangan banyak muka. Direktur Jenderal, saya merasa bahwa kita harus memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Jiang Chen. Zhou Kai akhirnya berkata, jika sebelumnya, dia pasti akan dicemooh oleh Yang Zhao jika dia mengusulkan ide seperti itu. Tapi sekarang, Sang Guan Yi harus serius mempertimbangkan saran ini. Bukan karena Dragon Teeth Guard tidak pernah berinteraksi dengan Jiang Chen sebelumnya. Ketika Lu Wuji telah melemparkan Jiang Chen ke Black Dungeon terakhir kali,
dia telah menyebabkan masalah besar dan menyebabkan 4 tempat berkobar dalam permusuhan terbuka dengan penjaga. Sang Guan Yi telah mengetahui tentang Jiang Chen sejak saat itu tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya merasa bahwa Jiang Chen tahu beberapa trik dan memiliki hubungan yang baik dengan 4 situs besar, itu saja. Ketika dia mendengar bahwa guru terhormat telah menjunjung tinggi Jiang Chen selama jamuan ulang tahunnya, dia sekali lagi tertawa, merasa bahwa Jiang Chen tahu beberapa trik untuk menghibur guru terhormat itu. Tapi setelah perburuan musim gugur, Ye Rong adalah orang yang muncul dari semua calon putra mahkota, berkat Jiang Chen dan Dan Fei yang menemani rombongannya. Ini adalah saat Sang Guan Yi benar-benar mulai melihat nilai Jiang Chen. Dia tahu betul bahwa dengan yayasan Ye Rong, satu-satunya alasan dia bisa muncul dari persaingan keras di alam labirin adalah Jiang Chen. Meskipun dia tidak terlalu yakin apa yang terjadi di alam labirin, Jiang Chen benar-benar memasuki garis pandangnya sejak saat itu dan bahkan raja sendiri berusaha untuk memahami Jiang Chen dengan lebih baik. Dan dalam masalah yang Zhao dan Lu Wuji saat ini berkolusi dengan musuh luar untuk melakukan serangan pendahuluan, siapa yang mengira bahwa hasil akhirnya adalah mereka berdua kehilangan nyawa pada akhirnya. Penatua besi juga menyelinap pergi, sedangkan Jiang Chen tidak kehilangan sehelai rambut pun di kepalanya. Semua hal ini ditambahkan bersama-sama membuatnya tidak mungkin hanya kebetulan. Jika Jiang Chen hanyalah seorang pemuda biasa, dari mana dia akan mendapatkan keberanian untuk membunuh Lu Wuji secara langsung? Jika dia hanya seorang jenius muda, di mana dia akan mengumpulkan keberanian untuk menghadapi aura Elder Iron tanpa berbalik untuk lari? Jika dia sesederhana penampilannya, mengapa tutor terhormat yang biasanya tertutup secara pribadi melakukan perjalanan untuk membelanya di depan umum, bahkan dengan biaya menyinggung keluarga Iron? Jika tidak ada yang istimewa tentang dia, lalu bagaimana seseorang menjelaskan kematian Yang Zhao? Apakah benar seperti yang dikatakan Elder Iron, bahwa monster telah hadir? Bahkan jika ada monster, mengapa dia menargetkan Yang Zhao sendirian, membiarkan yang lain tidak tersentuh? Segala macam pertanyaan memaksa Sang Guan Yi untuk mengevaluasi kembali Jiang Chen, dan untuk mempertimbangkan kembali pemahamannya tentang sebab dan akibat dari semua masalah ini. Hanya ada satu kesimpulan, Jiang Chen ini adalah sesuatu. Oke. Bab 237, Ayah dan Anak Besi, Rahasia 16 Kerajaan. Seorang tetua dengan pinggang sedikit menebal memeriksa mayat di tanah dengan alis berkerut, tetap diam untuk waktu yang lama. Orang ini adalah ayah Elder Iron, salah satu dari 4 tetua terhormat dari Sekte Pohon Berharga, Iron Long. Ayah, katakan sesuatu. Elder Iron menjadi sedikit cemas ketika dia melihat ayahnya yang terus diam. Iron Ken, orang ini adalah saudara iparmu. Besi Panjang bertanya, ya, mengapa lagi aku membawa mayatnya kembali untuk Anda lihat jika dia bukan saudara Xiao Qian? Nama lengkap Elder Iron adalah Iron Ken. Orang ini tidak dibunuh oleh manusia. Yang membunuhnya seharusnya adalah makhluk roh, dan makhluk yang sangat haus darah. Besi Panjang menghela nafas, dan, lihat, Yang Zhao tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali saat dia dilahap. Kapan makhluk roh yang begitu kuat muncul di kerajaan Sky Laurel? Siapa tahu, Iron Ken cukup putus asa. Ayah, apakah menurutmu makhluk roh ini kuat? Seberapa kuat itu? Petik 2. Kemarahan Iron Long meningkat. Saya tidak melihatnya sendiri, bagaimana saya tahu seberapa kuat itu? Karena Yang Zhao adalah seorang praktisi alam roh bumi dan tidak bisa melawan sama sekali, maka itu pasti jauh lebih kuat dari Yang Zhao. Iron Ken, mengapa kamu begitu bosan untuk melakukan perjalanan ke kerajaan duniawi daripada berlatih? Apakah urusan biasa di dunia biasa begitu menarik bagimu? Iron Ken telah kehilangan muka setelah ceramah dari ayahnya ini. Sesuatu telah terjadi pada saudara laki-laki Xiao Qian, jadi aku juga tidak punya pilihan. Siapa yang tidak tahu bahwa Yang Zhao adalah saudara ipar saya? Jika saya tidak muncul setelah sesuatu terjadi padanya, orang-orang akan menertawakan saya. Semua orang akan berpikir bahwa saya pengecut, bahwa saya tidak bisa melindungi saudara ipar saya sendiri. Saya bisa kehilangan muka, tetapi Anda adalah kelas berat dari Sekte Pohon Berharga, jadi saya tidak bisa membiarkan Anda kehilangan muka. Iron Long mendengus, kamu selalu penuh omong kosong. Saya memperingatkan Anda harus bertindak tegas dan cepat jika Anda bergerak. Jangan selalu membuat masalah untukku. Saya ingin melakukan itu, tetapi saya hampir dibunuh oleh orang lain. Apa? Pada akhirnya, Iron Long masih seseorang yang berpihak pada putranya.
Mau tak mau dia bertanya lebih jauh ketika mendengar kata-kata Iron Ken. Siapa lagi di sana? Si tua kentut Ye Chonglou. Berpura-pura seperti itu karena senioritasnya, dia sudah menghancurkan rencanaku 2 kali. Ayah, tidakkah Anda mengatakan bahwa orang tua ini seperti batu di lubang jamban, bau dan keras kepala? Dia benar-benar berani meletus menjadi permusuhan terbuka denganku kali ini karena seorang pemuda biasa. Dia tidak memberi saya sedikit pun wajah ketika saya menyebutkan nama Anda. Mungkinkah Anda, seorang tetua terhormat dari sekte pohon berharga, tidak sebanding dengan kentut tua biasa seperti dia? Ini benar-benar menyebalkan. Saya benar-benar marah ketika saya memikirkan masalah ini. Petik 2. Kamu Chonglou. Alis Iron Long sedikit berkerut ketika dia mendengar nama ini. Ayah, orang tua Ye ini tidak memberimu sedikit pun wajah. Wajah Iron Long sedikit tenggelam saat dia mendengar nama ini lagi. Dengan senioritasnya, mengapa dia membuat masalah untukmu? Itu karena bocah kerajaan timur bernama Jiang Chen. Saya tidak tahu apa yang dia beri makan orang tua itu, tetapi orang tua itu membelanya kali ini dengan membuat musuh keluar dari rumah kami. Ayah, dia adalah seorang praktisi pengembara duniawi. Bagaimana dia cocok untuk sekte kita? Petik 2. Pilihan kata-kata Iron Ken dan makna yang terkandung di dalamnya semuanya dirancang untuk membuat marah ayahnya dan membangkitkan kemarahannya. Namun demikian, Iron Long mendapat manfaat dari tahun-tahunnya dan tidak akan mudah disesatkan oleh kata-kata putranya. Selain itu, dia juga tahu seperti apa kepribadian putranya. Bukannya sekte itu tidak cocok untuknya, tapi Ye Chonglou tidak pernah membuat masalah untuk sekte itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia memiliki hubungan kerjasama dengan sekte tersebut, tetapi dia tidak pernah mau memasuki sekte tersebut. Kalau tidak, posisi tetua yang terhormat di dalam sekte mungkin bahkan bukan milik orang tuamu. Petik 2. Iron Long masih agak takut ketika dia berbicara tentang Ye Chonglou. Ayah, kamu hanya terlalu mencela diri sendiri dan menempatkan orang lain di atas alas. Iron Ken sama sekali tidak mau menerima ini. Ye Chonglou begitu sombong sehingga dia benar-benar ingin ayahnya muncul dan dengan kejam menjatuhkan lelaki tua itu. Iron Ken, kamu dapat berkomplot melawan siapapun yang kamu inginkan, tetapi hindari menyinggung Ye Chonglou jika kamu bisa. Bukannya ayahmu takut padanya, tapi tidak perlu membuat musuh yang begitu kuat. Jika dia benar-benar menjadi musuh kita dan mengajukan keluhan terhadap kita dengan kepala sekte, keluarga besi kita pasti akan dihancurkan oleh kepala sekte. Di mana ada orang, akan ada konflik. Di mana ada konflik, akan ada perjuangan dan perkelahian. Meskipun sekte pohon berharga adalah sekte tersembunyi, tidak dapat dihindari bahwa perjuangan antar faksi akan muncul. Iron Long adalah kepala keluarga Iron dan kepala sekte Xie Tianzu adalah kepala keluarga Xie. Mereka jelas merupakan dua kekuatan besar dalam sekte pohon berharga. Iron Ken agak tertekan ketika mendengar kata-kata ayahnya, ini berarti kita harus berbaring dan mengambil ini. Bisnis apa yang kamu punya dendam terhadap Ye Chonglou? Dengan levelnya, tidak ada gunanya kamu menaruh perasaan buruk padanya. Bahkan aku tidak ingin melawannya, tidakkah kamu pikir kamu sedang menggelikan? Apakah Anda akan kembali dengan mudah jika dia benar-benar ingin menekan Anda? Iron Long mulai memberi kuliah, ingat, jangan bodoh. Anda tidak bisa menyinggung Ye Chonglou. Jika kamu benar-benar menyinggung orang tua itu, dia tidak akan berpikir untuk memberikan wajah ayahmu bahkan jika dia ingin bergerak melawanmu. Petik 2. Iron Ken tercengang, tidak mungkin. Dia tidak akan memberikan wajah bahkan Anda, ayah. Kamu orang bodoh. Iron Long berkata dengan marah. Dia bahkan tidak memberi muka pada Xie Tianzu pada awalnya. Xie Tianzu mengundangnya untuk bergabung dengan sekte tersebut dan menawarkan banyak insentif dan keuntungan. Orang tua itu menolaknya. Iron Ken tercengang. Apakah ada yang salah dengan otak Ye Chonglou? Dia bahkan menolak undangan dari kepala sekte pohon berharga. Mungkinkah daya tarik dari kerajaan duniawi lebih kuat daripada daya tarik dari sebuah sekte? Ayah, ada apa dengan Ye Chonglou ini? Apa alasan dia harus menolak sekte kita? Iron Long tertawa masam, kau bertanya padaku. Sebenarnya siapa yang harus saya tanyakan? Bagaimanapun, dia tidak bergabung dengan sekte itu baik untuk kita. Pastikan untuk tidak menyinggung perasaannya di masa depan. Petik 2. Lalu kematian Yang Zhao sia-sia. Iron Ken tidak mau menerima ini. Apa hubungan kematian Yang Zhao dengan Ye Chonglou? Anda tidak mengerti orang tua itu. Jika dia benar-benar ingin menghancurkan Yang Zhao,
satu tamparan saja sudah cukup untuk melakukan perbuatan itu. Bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan Ye Chonglou, itu pasti ada hubungannya dengan Jiang Chen. Bisakah saya tidak memusuhi Jiang Chen hanya karena Ye Chonglou melindunginya? Tidak bisakah kamu menggunakan otakmu sekali saja? Selama dia tinggal di dalam kerajaan Sky Laurel, Jiang Chen akan bertemu sekte kita cepat atau lambat. Kemudian, akan ada banyak peluang untuk menekan dan menjatuhkan Jiang Chen. Belum lagi, bahkan sekarang Anda hanya perlu mencari alasan yang tepat untuk menjaga Jiang Chen. Ye Chonglou tidak berhubungan dengan Jiang Chen dan dia tidak akan bisa mengatakan apa-apa kalau begitu. Hehe, ayah pasti yang paling bijaksana. Saya pernah mendengar bahwa Ye Chonglou ingin mengambil Jiang Chen sebagai murid, tetapi Jiang Chen tidak setuju. Bukankah Jiang Chen ini sama anehnya dengan si tua kentut itu? Apa, Anda mengatakan bahwa anak nakal itu menolak tawaran orang tua itu? Hahaha, apa yang terjadi akan terjadi. Dia menolak sekte pohon berharga, dan orang lain juga menolaknya. Begitulah karma. Iron Long juga mulai tertawa. Jiang Chen pasti menolak kentut tua itu karena dia ingin masuk sekte. Saya akan memiliki banyak kesempatan untuk merawatnya jika dia ingin memasuki sekte. Besi panjang mengangguk. Kamu akhirnya melihat cahaya. 4 sekte besar akan segera mengadakan pemilihan para jenius. Skala seleksi tahun ini akan sangat mengesankan karena ini adalah sekali dalam 60 tahun. Setiap 60 tahun sekali. Ya, karena mereka ingin menggali semua jenius dalam 16 kerajaan, tingkat seleksi tahun ini cukup tinggi. Iron Ken, jika Anda memiliki waktu luang dan usaha untuk membuat keributan di dunia biasa, mengapa Anda tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemukan para jenius muda? Jangan berpikir bahwa Anda siap untuk hidup hanya karena Anda dilahirkan ke dalam sekte dan menjadi penatua karena pengaruh saya. Iron Long benar-benar ingin melemparkan tamparan keras ke wajah putranya ketika dia melihat sikap acuh tak acuh terhadap situasi tersebut. Dia harus mengatakan, putra ini adalah sumber kekecewaan baginya. Namun, betapapun kecewanya dia, Iron Ken tetaplah putranya. Iron Ken, apakah menurutmu hidupmu luar biasa sebagai sesepuh sekte? Apakah Anda puas bahwa Anda dapat memanggil angin dan hujan dan berjalan-jalan dengan meninggalkan kerajaan duniawi? Apakah Anda tidak memiliki tujuan lebih lanjut dalam hidup ini? Ayah, aku juga berusaha cukup keras. Mencoba dengan keras. Iron Long tertawa dingin. Kamu berusaha keras setiap hari di antara kaki wanita, bukan? Iron Ken cukup tertekan. Ayah, aku tidak mengerti. Performa saya tidak seburuk itu, bukan? Aku tidak kehilangan muka untukmu, kan? Mengapa Anda selalu menuntut saya melakukan ini atau itu? Iron Ken, ada beberapa hal yang belum kukatakan padamu karena aku tidak ingin kau khawatir. Memang benar jika Anda berpikir bahwa keluarga besi kami memiliki kekuatan dan kekuatan yang luar biasa di dalam sekte, tetapi apa yang tidak Anda ketahui adalah bahwa bahkan sekte kami bukannya tanpa kekhawatiran. Dunia ini sangat luas, dan ada banyak praktisi di luar sana. Meskipun sekte kami berada di puncak keberadaan dalam 16 kerajaan, kami hanya sedikit terpencil dalam gambaran yang lebih besar. Petik 2. Ayah, kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kita adalah daerah terpencil yang kecil, kita telah hidup dengan cukup baik dan damai selama beberapa ratus tahun terakhir ini. Apa? Bisakah kita tidak hidup hanya karena kita adalah tempat yang kecil? Kejengkelan Iron Long tumbuh ketika dia melihat mentalitas putranya yang benar-benar acuh tak acuh, benar-benar jengkel pada kegagalan keturunannya untuk memenuhi harapannya. Kamu sia-sia tanpa harapan. Tidak ada harapan untukmu. Iron Long sangat marah sehingga wajahnya berwarna ungu. Dia mendengus, aku belum memberitahumu banyak hal karena itu rahasia. Karena Anda puas dengan kekacauan dalam ketidaktahuan, saya akan memberitahu Anda kalau begitu. Petik 2. Apa itu? Pikiran Iron Ken berpacu ketika dia melihat betapa seriusnya nada suara ayahnya. Dia tidak berani memperlakukan hal-hal ringan lagi. Menurutmu mengapa pemilihan kali ini sangat penting? Mengapa? Iron Ken benar-benar tidak tahu. Menurutmu mengapa 4 sekte besar, faksi yang selalu bertentangan satu sama lain, akan mengesampingkan perbedaan mereka dan menggabungkan upaya untuk mengidentifikasi para jenius kerajaan? Ayah, berhenti bertanya padaku dan katakan padaku kenapa. Tolong bicara terus terang. Alasannya sederhana, karena aliansi 16 kerajaan kita telah tertinggal jauh. Keberadaan kita telah menjadi semakin rendah di dunia ini.
Jenis kita sendiri akan menyerah pada kita dan kita akan diturunkan ke tingkat hutan belantara yang sunyi. Petik 2. Apa artinya, Ayah? Apa artinya jenis kita sendiri akan menyerah pada kita dan kita akan diturunkan ke alam liar yang sunyi? Petik 2. Apa artinya? Iron Long mengungkapkan jejak senyum suram dan mengerikan. Wilayah tempat kita tinggal disebut Myriad Domain dan dianggap sebagai wilayah manusia. Ada banyak faksi di dalamnya. Ada kerajaan yang kuat dan dinasti abadi di dalamnya, serta aliansi kerajaan yang lemah seperti kita. Aliansi 16 kerajaan kami adalah salah satu yang terlemah dan terkecil di antara semua faksi di Myriad Domain. Tapi apakah kita kuat atau lemah? Kita semua adalah bagian dari faksi manusia di dalam Myriad Domain dan telah menerima perlindungannya. Tetapi jika aliansi kita terus melemah dan tidak dapat memenuhi persyaratan domain segudang, kita secara alami akan ditinggalkan dan kehilangan perlindungan domain. Dalam kasus ini, tanah hutan belantara yang sunyi. Apa artinya? Itu berarti umat manusia telah menyerah dan mengasingkan kita. Setelah tanah kami dicap sebagai tanah liar yang sunyi, itu berarti manusia yang tinggal di sini tidak akan berada di bawah perlindungan faksi manusia. Saat itu, kita akan menjadi target serangan dari ras alien. Bab 238, Rasa Manis Pertama Raja Tikus Emas. Ditinggalkan oleh manusia, tidak memiliki semua perlindungan, digigit oleh ras alien dan menjadi makanan mereka. Meskipun itu hanya hipotesis, itu masih membuat Iron Ken bergidik ketakutan. Dia bisa mendengar kekhawatiran ayahnya dari nada suaranya. Ayah, pasti 16 kerajaan kita tidak mungkin berada dalam situasi yang buruk. Iron Ken berhasil mengeluarkan senyum jeleknya. Kami lebih buruk dari yang Anda pikirkan. Tidak ada satupun praktisi kami yang berhasil menembus alam roh selama bertahun-tahun ini. Mereka yang pergi ke alam asal semuanya adalah monster tua yang melakukannya ratusan tahun yang lalu. Dari 16 kerajaan, hanya 4 sekte besar yang masing-masing dapat membanggakan satu praktisi alam asal. Seorang praktisi alam asal yang terhormat. Ini adalah keberadaan legenda Iron Ken. Dia pernah mendengar bahwa sekte pohon berharga juga memiliki leluhur alam asal, tetapi seperti apa rupa leluhur ini dan di mana dia berada, Iron Ken tidak pernah peduli tentang itu. Dia merasa bahwa ini terlalu jauh darinya dan dia tidak perlu memperhatikan hal-hal seperti ini. Ayah, seorang praktisi alam asal yang dihormati adalah legenda. Apakah faksi lain di Myriad Domain memiliki lebih banyak praktisi ranah asal daripada kita? Petik 2. Iron Long tertawa sedih, lagi. Bagaimana lebih genap mulai meringkasnya. Iron Ken, Anda memiliki masa depan yang tidak terbatas di depan Anda di sekte pohon berharga karena Anda memiliki saya sebagai ayah Anda. Namun, tingkat pelatihan saya hanya akan memberi saya posisi eksekutif menengah hingga senior biasa dalam kerajaan dan dinasti yang kuat dari Myriad Domain. Aku bahkan tidak akan berhasil menjadi kekuatan inti. Kekuatan kuat dan sekte besar ini memiliki lusinan praktisi alam asal, bahkan mungkin lebih. Apa? Iron Ken benar-benar terkejut mendengar kata-kata ini. Seluruh sekte pohon berharga memiliki kurang dari 10 praktisi di alam roh langit, apalagi alam asal. Mereka hanya memiliki satu di alam asal, dan dia hanyalah sosok dalam dongeng yang jauh. Berhenti kehilangan ketenanganmu karena ini. Perkiraan saya juga kemungkinan cukup konservatif. Praktisi alam asal ini juga dibagi menjadi alam asal kecil, bumi, dan langit, seperti alam roh. Praktisi asal dari 4 sekte kami hanya dari tingkat pertama dan kedua, membuat mereka dari tingkat kecil juga. Bagi sekte-sekte besar dan partai-partai kuat ini, alam asal kecil bukanlah apa-apa. Mereka yang berada di dalam jantung kekuatan inti mereka semuanya berasal dari alam langit. Iron Ken benar-benar terperangah. Rasa superioritasnya tampaknya telah direnggut darinya seketika, dia benar-benar kaget. Seekor katak di dasar sumur. Seekor katak lengkap di dasar sumur. Kematian Yang Zhao dan berita tentang pembersihan rumah Dragon Teeth Guard dengan cepat menyebar di ibu kota. Pertama, sehubungan dengan konflik antara Yang Zhao dan putra mahkota, serta berbagai dendam antara Lu Wuji dan Jiang Chen, semuanya dengan cepat menjadi pengetahuan umum di ibu kota sebelumnya. Para bangsawan, abdi dalam, dan pejabat di ibu kota semuanya memiliki mentalitas menonton pertunjukan yang bagus karena mereka terus mengawasi perjuangan antara putra mahkota dan wakil direktur penjaga gigi naga. Orang-orang pada awalnya tidak menaruh harapan tinggi pada putra mahkota. Bagaimanapun, Yang Zhao memiliki sesepuh sekte di belakangnya yang bahkan Sang Guan Yi akan menghormatinya.
Ye Rong adalah putra mahkota yang baru saja menerima gelarnya. Fondasinya goyah, latar belakangnya tidak cukup kuat, apa yang akan dia keluarkan untuk melawan Yang Zhao? Dikatakan bahwa Jiang Chen adalah tangan kanan putra mahkota dan telah membunuh Lu Wuji. Namun, orang-orang dari ibu kota masih menyimpang karena tidak terlalu menyukai putra mahkota. Jiang Chen, meskipun abdi dalam dan pejabat mengakui bahwa Jiang Chen memiliki beberapa kemampuan untuknya, tetapi untuk berpikir bahwa seorang anak asing akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Yang Zhao dan sesepuh sekte di belakangnya terlalu menggelikan. Namun, semua orang merasa sulit untuk mempercayai perkembangan yang telah terjadi. Jiang Chen sendirian bergegas ke markas Dragon Teeth Guard dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh Xin Wudao dan Qi Fengxian, dua orang kepercayaan Yang Zhao, tepat di depan Sang Guan Yi dan Elder Iron. Dia benar-benar tanpa rasa takut bahkan ketika Elder Iron sendiri menindasnya setelah itu. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa guru terhormat, seseorang yang biasanya tidak mau melibatkan dirinya dengan masalah dunia, telah melindungi Jiang Chen dengan mengorbankan Elder Iron. Yang paling membingungkan dari mereka semua adalah bahwa wakil direktur telah meninggal secara acak di dalam ruang rahasia. Adegan-adegan yang mencengangkan ini terjadi satu demi satu, itu benar-benar serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan. Seluruh masalah telah berjalan ke arah yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun. Yang Zhao, seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa di dalam Dragon Teeth Guard, secara aneh meninggal begitu saja. Konfederasinya, yang selalu suka memerintah dan bersikap kasar terhadap orang lain, telah terbunuh atau diturunkan pangkatnya dan benar-benar disingkirkan dari penjagaan. Bahkan penatua besi yang sangat arogan tidak memeras konsesi apapun dari Jiang Chen dan kembali ke sekte dengan wajah penuh debu. Saat itulah semua orang menyadari betapa menggelikannya mereka meremehkan Jiang Chen sebelumnya. Tapi tentu saja, orang tidak bisa disalahkan karena memandang rendah Jiang Chen. Lagi pula, dia tidak menonjolkan diri sejak tiba di kerajaan Sky Laurel dan tidak membuat keriuhan yang besar. Dia menahan bentrokan pertamanya dengan Lu Wuji dalam ruang kecil, jadi berita tentang itu belum menyebar. Meskipun dia telah menjadi sorotan selama perjamuan ulang tahun guru terhormat, tetapi banyak yang merasa bahwa dia hanya beruntung dan tahu beberapa trik untuk menghibur guru terhormat. Meskipun ada banyak keraguan selama uji coba di alam labirin, tetapi tidak ada bukti langsung yang membuktikan betapa hebatnya Jiang Chen. Bukannya mereka tidak mencurigai Jiang Chen, tetapi sebagai bangsawan kerajaan Sky Laurel, semua orang secara sadar menghindari topik ini. Lagi pula, bagaimana bisa menjadi hal yang mudah bagi seorang anak asing untuk menerima penerimaan kerajaan Sky Laurel yang sebenarnya. Namun, dengan bagaimana segala sesuatunya berkembang, semua orang di kerajaan Sky Laurel harus mengakui bahwa mereka menyaksikan kebangkitan Jiang Chen dan bahwa mereka telah meremehkannya sebelumnya. Jika orang memiliki keraguan tentang kekuatan Jiang Chen sebelumnya, maka tiga anak panah yang telah membunuh Xin Wudao dan Qi Fengxian telah benar-benar membantu semua orang memahami potensi dao bela diri Jiang Chen lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Seluruh manor Jiang merayakannya dengan riuh. Ketika mereka mendengarkan Tian Shao menjelaskan apa yang telah terjadi, para pengawal pribadi Jiang Chen dipenuhi dengan semangat yang membara dan kebanggaan yang melampaui keyakinan. Menjelajah ke Gua Naga sendirian, dia telah memusnahkan musuh mereka di jantung markas Dragon Teeth Guard. Tetua Sekte Pohon Berharga telah tiba dengan momentum yang mengesankan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain wajah penuh debu untuk masalahnya. Namun, melalui semua ini, Jiang Chen agak acuh tak acuh. Apakah itu Xin Wudao atau Qi Fengxian, mereka hanyalah beberapa pion kecil. Jadi dia membunuh mereka. Jiang Chen tidak berpikir itu berarti apa-apa. Adapun Yang Zhao, itu tentu saja pekerjaan Raja Tikus Penggigit Emas. Di dalam ruang rahasia, Raja Tikus Penggigit Emas berada di punggungnya dan bersendawa dengan keras. Oleh King, bersenang-senanglah kali ini, bukan? Anda terlihat seperti telah mengambil banyak nutrisi setelah menelan dua praktisi alam roh bumi. Raja Tikus tertawa kecil, dia merasakan rasa manis pertamanya sejak meninggalkan alam labirin. Suku tikus penggigit emasnya harus bergegas ke sana kemari untuk mencari tempat persembunyian di dalam alam labirin, belum lagi mencoba untuk benar-benar berburu makhluk roh lainnya. Dia telah menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa praktisi alam roh untuk dilahap di dunia luar. Praktisi alam roh ini sangat bergizi, dan jumlahnya sangat banyak. Pembunuh Suesan dari tangan tersembunyi dan Yang Zhao adalah suplemen yang sangat kaya.
Jiang Chen tahu bahwa Raja Tikus pasti merasa sangat baik ketika dia melihat Raja Tikus tertawa licik. Namun, perlu diingat bahwa meskipun ada kesempatan untuk melahap praktisi alam roh, mereka juga tidak banyak. Mereka juga memiliki efek terbatas dalam hal garis keturunan yang berkembang. Petik 2. Kata-kata ini menyebutkan inti masalahnya. Tuan Muda Chen, kata-katamu benar. Meskipun para praktisi alam roh yang melahap memiliki manfaat besar untuk pelatihan, itu tidak memiliki kegunaan khusus untuk mengembangkan garis keturunan. Meskipun Raja Tikus cukup puas dengan makanannya baru-baru ini, alasan sebenarnya mengapa dia berkelana ke dunia luar bersama Jiang Chen memenuhi setiap saat dalam pikirannya. Untuk mengembangkan garis keturunan, perbaiki garis keturunan sukunya, dan lacak sumbernya hingga ke raja-raja penggigit emas kuno. Itulah tujuan akhir dan mengapa dia meninggalkan tanah airnya bersama sukunya. Oleh King, ada banyak cara untuk mengembangkan garis keturunan. Beritahu aku tentang itu. Yang pertama adalah secara alami membangkitkan warisan ingatanmu dan menggunakan seni rahasia yang terkandung di dalamnya untuk menyelesaikan evolusi garis keturunanmu. Metode ini adalah yang paling berguna, tetapi peluang tertentu diperlukan untuk memicu kebangkitan ingatan. Saya tahu beberapa cara untuk memprovokasi kebangkitan ini, tetapi saya tidak dapat melatih metode itu untuk saat ini karena tingkat pelatihan saya. Tidak ada cara untuk mempraktikkan seni rahasia jiwa tanpa memasuki alam asal. Petik 2. Raja Tikus mengangguk. Meskipun dia tidak tahu tentang seni rahasia, kata-kata Jiang Chen masuk akal. Membangkitkan warisan kenangan memang cara paling ideal untuk mengembangkan garis keturunan. Seni rahasia kedua adalah memanfaatkan obat-obatan roh penentang surga untuk secara paksa membentuk kembali tubuhmu dan mendorong evolusi garis keturunan. Pertemuan kebetulan juga diperlukan untuk menggunakan metode ini, dan jenis obat roh penentang surga yang dibutuhkan adalah semua harta surgawi yang hanya dapat ditemukan sekali dalam 100 tahun. Adapun metode ketiga, mirip dengan metode kedua. Ada banyak lokasi menakjubkan yang dipenuhi dengan spirit ki di dunia ini. Jika Anda memasukkan salah satu dari mereka, Anda dapat menggunakan ki roh di dalam untuk membentuk kembali tubuh Anda dan menyelesaikan evolusi garis keturunan. Tempat ki roh ini sangat langka. Petik 2. Ada juga beberapa cara lain, tetapi itu bahkan lebih jarang. Namun, evolusi garis keturunan hanya perlu berhasil pada salah satu anak Anda. Selama seseorang berhasil, maka semua keturunannya akan melihat garis keturunan mereka juga berubah. Meskipun mereka tidak akan semurni aslinya, tapi kualitas keseluruhan dari garis keturunanmu akan sangat meningkat. Raja Tikus melebarkan matanya saat dia melihat Jiang Chen. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Tuan Muda Chen, kamu sangat mengerti ini. Sepertinya Anda benar-benar tidak berbohong kepada saya. Raja Tikus benar-benar pahlawan yang memuja Jiang Chen pada saat ini. Tidak apa-apa, kapan aku pernah berbohong padamu? Jiang Chen sedikit tertekan. Hehe, selama Tuan Muda Chen tidak membohongiku, aku, Oleh King, akan menjadi asistenmu di masa depan. Saya akan menghancurkan siapapun yang Anda suruh saya hancurkan. Petik 2. Jiang Chen tertawa, jangan kira aku tidak tahu rencanamu. Kamu juga makan enak saat menjadi asistenku. Raja Tikus terkekeh jahat, tentu saja aku harus mendapat manfaat dari menjadi asistenmu. Oh benar, Tuan Muda Chen, saya merasa bahwa pelatihan Dao bela diri Anda juga menentang surga, dan hanya masalah waktu sebelum Anda memasuki alam asal. Anda harus mempraktikkan seni rahasia jiwa itu dan membantu kami membangunkan warisan kami. Petik 2. Itu janji di antara kita, tentu saja tidak akan aku lupakan. Baik, Raja Tikus cukup puas dan juga mengingatkan, Tuan Muda Chen, Anda telah menyerap esensi dari teratai api dan es yang menyihir. Anda harus bergegas dan mengembangkannya. Saya dapat merasakan bahwa begitu Anda membuat esensi Anda sendiri, itu benar-benar akan menjadi salah satu kartu truf Anda. Bab 239, Terobosan, Alam Roh Tingkat Kedua. Kata-kata Raja Tikus juga merupakan hal yang paling disibukkan oleh Jiang Chen. Sejak meninggalkan alam labirin, fokus pelatihan Dao bela diri Jiang Chen berada di area ini. Bahkan ketika diperingkatkan dengan entitas lain yang lebih besar, Lotus masih berada pada tingkat eksistensi yang sangat tinggi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi sesuatu yang menantang surga seperti ini di alam labirin. Dia tidak hanya menemukannya, tetapi dia juga membuatnya sendiri. Orang harus tahu bahwa inti sejati dari Lotus adalah Flaming Heart of Ice. Setelah Jiang Chen mengambil hati,
itu berarti dia telah menerima esensi hati. Ini setara dengan menanam bunga teratai di dalam lautan rohnya yang hanya miliknya. Orang harus tahu bahwa lotus akan dapat berubah menjadi roh segera setelah sepenuhnya terbangun. Setelah berubah menjadi roh, itu tidak harus tinggal di satu tempat lagi. Mungkin itu adalah keberuntungan Jiang Chen bahwa dia telah bertemu dengan teratai ketika itu dalam keadaan kekanak-kanakan. Karena belum sepenuhnya terbangun, itu dalam keadaan mengantuk, setengah terjaga. Jika itu adalah lotus yang sepenuhnya terbangun, kecerdasannya akan sangat mencengangkan, dan kekuatan manipulasinya akan berada pada tingkat yang menakutkan. Paling tidak, itu akan menjadi entitas roh peringkat suci. Pangkat orang suci setara dengan praktisi manusia alam asal, baik dalam hal makhluk roh, roh tumbuhan, atau ras lain. Jika itu bisa berevolusi ke peringkat santos sejati, maka itu akan menjadi lebih kuat dari praktisi alam asal manusia. Teratai adalah entitas roh yang memiliki kekuatan evolusi yang luar biasa, bahkan jika dibandingkan dengan semua makhluk lain di bawah langit. Bahkan ada teratai yang berada di bumi, langit, dan peringkat surgawi di bawah langit, jauh lebih sedikit daripada peringkat suci sejati. Jiang Chen harus mengakui bahwa keberuntungannya kali ini di luar imajinasinya. Seperti yang dikatakan Raja Tikus, begitu dia benar-benar memurnikan lotus dan menjadikannya miliknya, itu akan menjadi salah satu kartu asnya yang menakutkan. Ini juga merupakan salah satu pertemuan kebetulan Jiang Chen. Jika ada praktisi lain yang mencoba menyerap hati, hati pasti akan berbalik melawan praktisi dan praktisi itu akan meledak di tempat. Adapun Jiang Chen, lautan rohnya telah dibentuk dan diangkat oleh pil 5 naga pembukaan surga. Lautan roh di dalam tubuhnya sangat seimbang dan 5 elemen berada dalam harmoni yang mutlak. Semua rekan-rekannya dalam 16 kerajaan tidak memiliki kondisi ini. Lautan roh mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Jiang Chen. Itu karena kekuatan dan toleransi yang tinggi dari lautan roh Jiang Chen sehingga dia mampu menyerap dan mengasimilasi hati yang mewujudkan kedua atribut es dan api. Tentu saja, prosesnya tidak mudah. Jika Jiang Chen tidak menguasai misteri, tinju ion surgawi, dia mungkin tidak akan dengan mudah menyerap hati ke dalam lautan rohnya. Segala macam pertemuan yang beruntung tampaknya telah ditakdirkan untuk ini terjadi. Jika ada yang salah pada langkah apapun, Jiang Chen akan nyaris kehilangan lotus. Namun, menyerap hati adalah satu hal, mengeksploitasinya adalah hal lain sepenuhnya. Kualitas hati terlalu tinggi dan itu akan memaksakan tuntutan besar pada penyimpanan energi roh di dalam lautan roh Jiang Chen untuk menyebarkan teknik di dalamnya. Akan sangat sulit untuk mengerahkan seluruh kekuatan hati tanpa energi roh yang cukup. Sepertinya aku perlu memperkuat latihanku dan terus membelah lautan rohku, meningkatkan level latihanku. Dengan tingkat Jiang Chen saat ini di alam roh tingkat pertama, hampir tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya memanfaatkan hati. Dia bisa, paling banyak, memanipulasi 2 lotus sekarang, jauh dari lotus yang berada di alam labirin. Meskipun lotus di alam labirin belum sepenuhnya terbangun, itu sudah bisa memanipulasi hingga 100 tanaman merambat. Kekuatan-kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan makhluk peringkat roh seperti Raja Tikus memiliki keberatan. Inilah mengapa Raja Tikus terus-menerus mendorong Jiang Chen untuk mengeksploitasi hati. Dia juga kagum dengan tingkat kekuatan itu. Karena Raja Tikus berkeliaran di sekitar Jiang Chen, dia secara alami berharap Jiang Chen menjadi sekuat mungkin. Semakin kuat Jiang Chen, semakin cepat dia menjadi lebih kuat dan semakin besar kemungkinan dia bisa membantu garis keturunan mereka berkembang. Selain itu, lotus memiliki karunia alam tertentu, dan itu adalah untuk menyerap kekuatan roh mangsanya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Semakin banyak mangsa yang dimilikinya, semakin banyak kekuatan roh yang bisa diserapnya dan semakin cepat tingkat pelatihannya akan meningkat. Jiang Chen mengedarkan lautan rohnya di dalam ruang rahasia, memegang bulan di satu tangan dan matahari di tangan lainnya, mengirimkan 2 sinar energi roh langsung ke tanah. Tanah ruang rahasia tiba-tiba bergetar sedikit saat 2 tanaman merambat lotus menerobos bumi. Kedua tanaman merambat lotus ini adalah batas kemampuan manipulasi Jiang Chen saat ini. Saat memanipulasi kedua tanaman merambat ini, terlihat jelas bahwa dia cukup jauh dari lotus itu sendiri, baik dalam hal ketebalan pohon anggur atau kecukupan energi roh. Tanaman merambat terus menebal saat mereka bergoyang. Yang satu seperti nyala api yang mekar, dan yang lainnya seperti teratai di pegunungan bersalju. Keduanya terjalin dan terpancar satu sama lain, tampak aneh dan menakjubkan.
Raja Tikus mengitari tanaman merambat itu beberapa kali, berdecak kagum. Tidak buruk, tidak buruk. Tuan Muda Chen adalah seorang jenius dao bela diri. Untuk berpikir bahwa Anda akan memahami misteri teratai es dan api yang menyihir dan benar-benar dapat memanipulasinya. Jika Anda tidak dibatasi oleh tingkat pelatihan Anda saat ini, saya akan mengatakan bahwa lotus di tangan Anda benar-benar dapat menantang alam roh langit. Alam roh langit setidaknya adalah alam roh tingkat ketujuh. Sebagai makhluk peringkat roh, Raja Tikus setara dengan praktisi alam roh langit. Itu berada di puncak keberadaan dalam peringkat roh dan hampir berada di puncak peringkat. Berada di puncak peringkat roh berarti puncak alam roh manusia, yang merupakan pelindung Raja Roh seperti Ye Chonglou. Mereka yang bisa menerima gelar seperti itu hampir setara dengan ranah asal setengah langkah. Tentu saja, dengan tingkat kekuatan Raja Tikus sendiri, dia belum tentu berada di tingkat Ye Chonglou. Tetapi bahkan jika dia tidak dapat menang dalam pertarungan melawan Ye Chonglou, ketika dikombinasikan dengan cara jahatnya menembus bumi, beberapa Ye Chonglou tidak akan mampu menanganinya. Jiang Chen tidak memperlakukan kata-kata menjilat Raja Tikus dengan serius. Dengan tingkat pelatihannya saat ini, hanya seorang idiot yang berani bermimpi untuk melawan seorang praktisi di alam roh langit. Jika dia bisa memanipulasi lebih dari 10 tanaman merambat sekaligus, maka dia mungkin akan memiliki kesempatan. Tentu saja, untuk memanipulasi lebih dari 10 tanaman merambat sekaligus, lautan rohnya tidak hanya berada di alam roh tingkat pertama. Lautan rohnya setidaknya harus mencapai alam roh tingkat ketiga, atau bahkan alam roh bumi. Saya telah memperoleh begitu banyak bahan roh di alam labirin. Sudah waktunya untuk memilih beberapa dan mengekstrak esensinya untuk saya gunakan. Petik 2. Jiang Chen sangat tertarik pada ramuan roh di alam labirin karena satu alasan saja, dan itu adalah untuk mengumpulkannya, menyaringnya menjadi pil, dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Sejak tiba di dunia ini, semua yang dialami Jiang Chen telah memperkuat gagasan bahwa penting untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Jika dia tidak dibatasi kemampuannya karena tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak akan harus menundukkan kepalanya ketika menangani begitu banyak hal sebelumnya dan tidak akan harus memanfaatkan pengaruh orang lain. Pergi dari alam roh tingkat pertama ke tingkat kedua adalah proses akumulasi, transformasi kualitas atas kuantitas. Jiang Chen dengan serius mendekati masalah mengkategorikan keuntungannya dari alam labirin selama 7 hari ke depan, mengekstraksi esensi mereka, memperbaiki dan menyerapnya ke dalam lautan rohnya. Penyerapan, pemurnian, penempaan lautan rohnya, dan kemudian mengasimilasi mereka ke dalam lautan rohnya. Jiang Chen akhirnya menyambut terobosan baru pada hari ke-7 setelah mengulangi siklus ini berulang kali. Dia telah mengambil langkah maju di alam roh setelah menerobos gerbang tingkat kedua. Setelah kenaikannya, semangat Jiang Chen sangat pulih. Sebagian besar kotoran di dalam tubuhnya diuapkan dan dikeluarkan dari tubuhnya melalui penempaan lautan rohnya. Tubuh fisiknya sekarang jauh lebih dekat dengan kesempurnaan setelah penempaan kembali dari lautan rohnya. Seseorang harus mengakui bahwa lautan roh membentuk kembali seseorang di semua bidang. Perbedaan antara sikap Jiang Chen saat ini dengan apa yang dia proyeksikan ketika dia dipukuli sampai mati oleh Lu Timur adalah siang dan malam. Dia seperti orang baru, ciri-cirinya tampak lebih jelas, bentuknya lebih indah, dan dia memiliki aura yang lebih gagah. Seluruh bantalannya juga sangat meningkat. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang berasal dari tempat kecil seperti Kerajaan Timur, dan tidak ada seorang pun di antara generasi muda di seluruh kerajaan Sky Laurel yang bisa menandinginya. Tentu saja, dia tidak terlalu peduli dengan perubahan ini. Apa yang lebih dikhawatirkan Jiang Chen saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Setelah menembus ke tingkat kedua, dia mengerahkan lotus lagi dan menemukan kegembiraannya bahwa dia bisa memanipulasi 4 tanaman merambat. Memikirkan bahwa peningkatan kecil dalam pelatihan telah menghasilkan 2 kali lipat jumlah lotus yang bisa aku perintahkan. Ini juga benar-benar mudah untuk memanipulasi mereka sekarang. Sepertinya tingkat pelatihan seseorang benar-benar menentukan segalanya. Jiang Chen berpikir dengan penuh emosi. Dengan munculnya terobosan ke tingkat kedua, pelatihan Jiang Chen juga meningkat di semua bidang. Mata dewa dan telinga Zephyr, semuanya berhasil menembus ke tingkat ke-10. Boulder's Heart naik dari yang kelima ke yang ke-6, dan ada tanda-tanda bahwa itu akan terus maju. Meskipun sulit untuk memperbaiki, kepala psikis, itu juga pecah ke tingkat ke-4. Jiang Chen tidak dapat berlatih, pemisah arus laut luas, tinju ion surgawi,
belati terbang Monsater, di dalam ruang rahasia, tetapi memiliki pemahaman baru setelah bermeditasi. Dia akan bisa mendapatkan terobosan baru saat berikutnya dia menggunakannya dalam pertempuran. Dia mendapat untung besar di sekitar, dan Jiang Chen muncul dari budidaya pintu tertutup dengan gembira setelah 7 hari. Situasi di dunia luar lebih tenang dari yang dia kira. Gempa susulan dari jatuhnya Yang Zhao perlahan memudar setelah 7 hari. Penjaga Dragon Teeth perlahan-lahan kembali normal setelah guncangan besar. Putra mahkota Ye Rong lah yang paling diuntungkan kali ini. Dengan jatuhnya Yang Zhao, para abdi dalam dan pejabat yang ingin melihat Ye Rong dijadikan bahan tertawaan akhirnya mengakui Ye Rong jauh di lubuk hati mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengesampingkan wajah mereka dan mulai berinteraksi dengan Ye Rong di depan umum, menerimanya secara terbuka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa posisi Ye Rong akhirnya telah dikonsolidasikan. Itu bukan keuntungan terbesarnya karena semua orang sekarang tahu bahwa tangan kanannya adalah Jiang Chen, dan pendukung yang terakhir adalah Ye Chonglou. Ini berarti bahwa pendukung sejati putra mahkota juga adalah Ye Chonglou. Arus bawah efek dari ini berarti bahwa kekuatan-kekuatan yang semula memandang rendah Ye Rong terpaksa berkompromi, menyesuaikan strategi mereka, dan melepaskan semua pemikiran untuk menjatuhkan putra mahkota. Bab 240, Orang Tua Baru Fei. Ada juga yang muncul dari budidaya pintu tertutup selain Jiang Chen, dan itu adalah Gouyu Timur. Gadis yang telah melepaskan identitas sebagai putri kerajaan timur ini telah melalui usaha keras dan akhirnya menyerap pil 5 naga pembuka surga setelah 3 bulan, menghancurkan belenggu alam ki sejati, menerobos ke alam roh, dan benar-benar menjadi praktisi ki roh. Setelah menerobos, seluruh sikap Gouyu juga mengalami perubahan drastis. Semangat kompetitifnya yang semula tertulis di seluruh wajahnya yang berusia 22 tahun sekarang dilengkapi dengan beberapa jejak ketenangan yang keren. Gouyu menyapa Tuan Muda. Suara jernih Gouyu terdengar seperti sepotong batu giok. Hahaha, selamat, selamat. Gouyu, kamu akhirnya berhasil menembus alam roh dan menjadi legenda baru bagi klan timurmu. Sepertinya seorang anak berusia 22 tahun yang menerobos ke alam roh belum pernah muncul sebelumnya dalam sejarah klan timur. Sampai hari ini, Jiang Chen masih belum melihat patriark terhormat dari klan timur. Karena itu, dia tidak tahu level apa di alam roh pelatihannya. Namun, Jiang Chen tidak tertarik dengan masalah ini. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang-orang dari klan timur. Lu Timur tidak tegas dan ragu-ragu, tidak berperasaan dan kurang kesetiaan. Kakek tua itu mengatakan bahwa dia sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, tetapi bahkan tidak ada orang yang mengintip darinya ketika klan keluarganya tenggelam dalam kesulitan. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak sedikit pun cenderung baik terhadap orang-orang dari klan timur. Namun, itu adalah kasus yang sama sekali berbeda dengan wanita klan timur. Gouyu keras kepala dan benar, Ziruo tidak bersalah dan baik hati. Dan sekarang setelah Gouyu menerobos ke alam roh, Jiang Chen benar-benar bahagia untuk Gouyu dari lubuk hatinya. Gouyu diam-diam senang mendengar pujian Jiang Chen. Dia telah bekerja sangat keras dan melepaskan kejayaan menjadi seorang putri untuk mengikuti Jiang Chen. Ini untuk mengejar dao bela diri yang tak terbatas di satu sisi, tetapi juga untuk menunjukkan kemampuannya di depan Jiang Chen dan memenangkan penerimaannya. Meskipun dia sudah tahu bahwa Jiang Chen tidak akan pernah memiliki cinta duniawi untuknya dalam hidup ini, Gouyu masih mengikuti pria yang dia incar tanpa gumaman keluhan atau penyesalan. Usahanya dalam kehidupan ini akan dibenarkan jika dia hanya menerima kata penerimaan atau pujian dari Jiang Chen. Tuan Muda, Gouyu sama sekali tidak peduli dengan beberapa legenda dari klan timur. Aku, Gouyu, sekarang adalah pengikut Tuan Muda. Semua hal biasa dan biasa seperti awan yang mengambang bagiku. Sikap Gouyu serius. Kondisi mentalnya telah meningkat sedikit setelah menerobos ke alam roh. Dia menyadari bahwa mengejar dao bela diri yang tak terbatas adalah keinginan paling sejati di dalam hatinya. Apa yang dia dapatkan karena bekerja keras atas nama klan timur selama 20 tahun. Bahkan patriark klan timur tidak menunjukkan dirinya saat klan membutuhkannya. Dia adalah seorang gadis. Apakah dia berjuang sampai mati untuk apa yang disebut keuntungan kerajaan dan apa yang disebut kehormatan keluarga? Dia telah melakukan semua yang dia bisa dan tidak bisa lakukan. Sekarang, sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada masalah dan hubungan duniawi. Jika dia harus mengidentifikasi ikatan duniawi yang masih dia pedulikan, itu adalah Ziruo Timur, keponakan kecil yang dia sayangi sejak muda.
Jiang Chen agak memahami pikiran Gouyu. Melihat sekeliling, dia sangat puas ketika melihat Sue Tong telah pulih sepenuhnya dan semua pengawal pribadi lainnya bersemangat. Dia akan merespon ketika seorang bawahan melaporkan bahwa Qiao Baixi meminta audiensi. Jiang Chen tahu bahwa Qiao Baixi masih belum sepenuhnya menangani calon ibu mertuanya ketika dia melihat ekspresi sedih yang terakhir. Baixi sepertinya kamu belum menangani calon ibu mertuamu. Qiao Baixi tersenyum kecut. Wanita tua itu tidak menanggapi apapun dan telah mengeraskan hatinya untuk menikahkan putrinya dengan seorang jenius di Istana Utara Azure Heaven, menggumamkan sesuatu tentang pernikahan antara peringkat status sosial yang sama. Jiang Chen memulai, peringkat status sosial yang sama. Maksud kamu apa? Wanita tua itu meremehkan aku dari tempat kecil seperti Kerajaan Timur dan tidak cocok untuk Qingyan. Qingyan adalah nama Elder Ning. Ini untuk mengatakan bahwa kamu belum memberitahunya tentang hubungan kita. Aku memberitahu Qingyan bahwa kamu dan aku adalah teman. Namun, wanita tua itu sepertinya tidak mengakui hubungan antara teman. Qiao Baixi masih cukup berhati-hati. Dia tidak berani mengungkapkan hubungan tuan dan murid mereka tanpa anggukan Jiang Chen. Meskipun Jiang Chen telah menyuruhnya untuk bertindak seperti yang dia akan terakhir kali untuk sepenuhnya kemampuannya, dia masih belum mampu benar-benar menangani kepala Istana Selatan tanpa dukungan pribadi Jiang Chen. Ini untuk mengatakan bahwa bukan hanya wanita tua yang keberatan, tetapi kamu juga memiliki saingan cinta. Jiang Chen tersenyum. Qiao Baixi membusungkan dadanya, aku tidak takut pada rival cinta. Qingyan tidak tertarik pada apa yang disebut jenius dari Istana Utara. Dia menyukaiku. Jiang Chen tidak meragukan ini. Qiao Baixi cukup pintar dan memiliki lidah perak. Dia sama sekali tidak memiliki masalah sama sekali dalam menangani seorang wanita yang suka menjadi cantik seperti Elder Ning. Belum lagi ada pil penentang surga seperti pil musim semi abadi 4 musim. Tuan Muda Chen, masalahnya adalah bahwa wanita tua itu telah secara terbuka menyuarakan keinginannya untuk mengadakan kompetisi untuk memilih pengantin pria, yang ditetapkan untuk besok. Setelah kompetisi ini diadakan, akan mudah untuk mengatur segalanya. Saya khawatir wanita tua itu cenderung pada apa yang disebut jenius, meninggalkan saya pada pijakan yang pasif. Petik 2. Besok, Jiang Chen memulai. Secepat itu, memang Tuan Muda Chen, jadi Baixi hanya bisa memakai kulit tebal dan meminta bantuan Tuan Muda. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Qiao Baixi adalah salah satu orang setia pertamanya. Dia bahkan yang mengirim Baixi ke Istana Selatan. Sekarang dia dan seorang tetua Istana Selatan telah jatuh cinta. Tidak ada alasan bagi Jiang Chen untuk tidak membantunya. Jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini untukmu. Jiang Chen menepuk bahu Baixi. Tunggu saja untuk membawa pulang kecantikan itu. Jiang Chen bahkan bisa menangani Ye Chonglou. Dia tidak berpikir ada banyak kesulitan dalam menangani hanya seorang kepala Istana Selatan, bahkan jika wanita tua itu sedang mengalami menopause. Hambatan pernikahan hanyalah yang berkaitan dengan posisi kekuasaan dan uang. Ditambah fakta bahwa Qiao Baixi dan Penatua Ning benar-benar saling mencintai, segalanya akan menjadi lebih mudah saat itu. Setelah mengirim Qiao Baixi, pengunjung lain yang jarang tiba di kediaman Jiang, lelaki tua Fei Xuan dari Lembah Qingyang. Sejak Jiang Chen menyempurnakan pil 5 naga pembukaan surga terakhir kali, lelaki tua Fei telah benar-benar menghilang. Jiang Chen telah mencoba menemukannya melalui berbagai cara sementara itu tetapi gagal menghubunginya. Jiang Chen hampir curiga bahwa lelaki tua nakal ini telah menghilang tanpa jejak setelah menerima pil kemurnian pembaruan. Tapi lelaki tua itu muncul kembali setelah menghilang selama beberapa bulan. Orang tua Fei mengenakan pakaian berseragam hari ini, jubah panjang jalinan hitam dan hijau dengan sulaman pohon di bagian dada jubahnya. Orang tua Fei, kamu masih hidup. Jiang Chen merasakan gelombang iritasi di hatinya ketika dia melihat lelaki tua Fei. Hehe. Jangan marah Tuan Muda. Seperti biasa, lelaki tua Fei riuh dan muncul sama sekali tanpa prinsip. Dia berjalan di depan Jiang Chen dan memijat Jiang Chen dengan cara menjilat. Tuan Muda, kali ini saya sedikit keluar jalur, tetapi Anda harus mengerti. Saya tidak hanya bermain-main, tetapi berjuang untuk masa depan pribadi saya. Melihat sinar kegembiraan lelaki tua Fei dan sama sekali tidak depresi sebelumnya, Jiang Chen agak penasaran. Fei tua, menilai dari semangatmu yang tinggi dan kuat, apakah kamu mengambil seorang istri atau sesuatu? Orang tua Fei terkekeh, mengambil seorang istri adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat.
Saya sangat bersumpah bahwa saya akan mengambil 8 atau 10 istri setelah beberapa saat dan benar-benar menikmati hidup. Cek, kamu terlihat agak senang. Ada apa dengan pakaiannya? Apakah Anda sengaja di sini untuk pamer? Jiang Chen menunjuk pakaian Old Fei yang dimaksud. Tuan Muda Chen, Anda benar. Saya, Fei Tua, bukan hanya penguasa lembah Qing yang sekarang, tetapi juga memiliki posisi eksekutif senior dalam sekte pohon berharga. Posisi saya adalah yang kedua setelah Penatua yang menunggu. Petik 2. Rasa bangga yang kental dalam nada Old Fei saat alis dan matanya menari, diisi dengan antusiasme yang tak terbatas. Dia seperti anak kecil dengan banyak permen di tangan, pamer untuk teman-temannya. Orang tua Fei terkekeh ketika dia berdiri di depan Jiang Chen. Tentu saja, lebih dari setengah penghargaan untuk pencapaian saya hari ini diberikan kepada Tuan Muda. Saya benar-benar menggunakan pil kemurnian pembaruan kali ini untuk meningkatkan diri saya. Posisi eksekutif senior saya langsung ke kepala sekte dan secara pribadi dipegang oleh kepala sekte. Tidak heran orang tua Fei tersenyum. Ternyata keinginan tersayangnya selama bertahun-tahun untuk kembali ke sekte akhirnya terwujud. Orang tua Fei tiba-tiba berlutut di depan Jiang Chen dan terisak, "Tuan Muda, saya, Fei Tua, bukanlah seseorang yang tidak tahu yang baik dan yang buruk. Jika bukan karena Anda, saya mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke sekte dalam hidup ini, apalagi menjadi eksekutif senior. Ketika Anda menghibur saya dan mengatakan bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk kembali ke sekte suatu hari nanti, saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan tiba begitu cepat. Tuan Muda, Anda telah memberi saya kehidupan baru." Petik 2. Orang tua Fei bersujud berat beberapa kali. Rasa terima kasihnya terhadap Jiang Chen tulus dan dari hati. Dia akhirnya dibebaskan dari puluhan tahun kerinduan dan puluhan tahun berjuang. Semua akhirnya menjadi kenyataan, dan itu semua berkat Jiang Chen. Bagaimana dia tidak merasa berhutang budi pada Jiang Chen? Pak Tua Fei, jadi kamu punya hati nurani. Baiklah, saya punya masalah di sini yang benar-benar dapat Anda bantu sebagai eksekutif senior dari sekte pohon berharga. Apa itu? Tolong bicaralah dengan bebas, Tuan Muda. Selama Anda tidak ingin saya mengkhianati sekte, saya bahkan tidak akan mengerutkan alis saya jika Tuan Muda ingin saya masuk ke air mendidih dan berjalan melalui api. Aku suka sikap seperti ini. Jiang Chen tersenyum. Aku tidak ingin kamu mengkhianati sekte, aku hanya ingin kamu menjadi mak comblang. Pencari jodoh. Orang tua Fei mulai. Kamu tahu lelakiku Qiao Baishi. Dia bersama Penatua Ning dari Istana Selatan tetapi mendapat tentangan dari Ibu Penatua Ning. Anda dapat melakukan sesuatu tentang ini, kan? Petik 2. Fei Xuan tertawa. Hanya ini. Jangan khawatir Tuan Muda, meskipun belum ada yang tahu status saya sebagai eksekutif senior, medali seorang eksekutif senior bukan hanya untuk pertunjukan. Seorang penatua dari Istana Selatan. Harum. Bahwa seorang teman saya menganggap putrinya layak adalah terima kasih atas berkah dari leluhurnya. Nada bicara lelaki tua Fei benar-benar berbeda sekarang karena dia adalah seorang eksekutif senior. Namun, dia masih cukup jujur di depan Jiang Chen dan tersenyum. Tuan Muda, di depanmu, aku selalu menjadi pengikutmu yang paling setia, Fei Tua. Hehe, orang tua ini licik dan cerdik. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Tuan Muda ini tidak sederhana. Dia merasakan manisnya setelah mengakui Jiang Chen sebagai tuan mudanya. Jika dia terus mengikuti jejak Jiang Chen di masa depan, maka mungkin akan ada lebih banyak hal baik yang menunggunya di masa depan. Dengan kecerdasan orang tua Fei, bagaimana dia tidak mengerti ini? Oleh karena itu, meskipun dia adalah seorang eksekutif senior, dia masih tetap rendah hati di depan Jiang Chen. Dia tidak merasakan sedikit pun konflik ketika Jiang Chen menyuruhnya melakukan sesuatu, tetapi merasa agak terhormat, berharap akan ada lebih banyak kesempatan ini untuk mempersempit kesenjangan mental antara dia dan Jiang Chen, pada akhirnya, sungguh, menjadi orang kepercayaannya.